Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa hari kita tidak mengisi video ya teman-teman, karena saya ada beberapa tugas yang harus saya jalani, yaitu pergi ke luar kota dan juga kondisi fisik atau terkait dengan kesehatan yang lagi kurang fit. Ini aja saya masih agak serak ya untuk menyampaikan informasi terkait dengan materi yang ingin kita bahas saat ini. Di sini sebenarnya ada beberapa materi yang ingin saya jelaskan teman-teman. Di mana materi ini adalah terkait dengan jurnal umum seperti yang ada di gambar ini. Di sini adalah informasi terkait dengan jurnal umum. Apa sih jurnal umum? Sebenarnya jurnal umum kan telah kita bahas sebelumnya, bahwa jurnal umum itu digunakan untuk merangkum atau merefleksikan segala transaksi untuk dicatat pertama kali. Setelah seorang kasir atau seorang bendahara melakukan pembayaran atau melakukan pembelian, mereka kan memiliki sebuah transaksi. Dan transaksi itu akan dicatat pertama kali itu di jurnal umum. Mungkin jika teman-teman nanti belajar tentang akuntansi, ke depannya akan melihat ada jurnal yang lebih spesifik, misalnya jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal piutang, jurnal pengeluaran kas, dan lain-lain. Sebenarnya ini adalah bagian dari jurnal umum. Karena apa? Karena jurnal umum itu bersifat menyeluruh, maka agar sebuah transaksi yang sifatnya rutin atau daily itu dirangkum jadi satu, maka mereka membuat jurnal yang lebih spesifik, yaitu jurnal penerimaan kas atau pengeluaran kas, atau jurnal piutang, atau jurnal hutang. Itu terserah mereka teman-teman. Nah, kali ini kita yang akan dibahas adalah jurnal pokok, yaitu jurnal umum. Jurnal umum di sini itu ada jurnal halaman 1 dan jurnal halaman 2. Ingat teman-teman, ketika kita memiliki dua tulisan seperti ini, jurnal halaman 1 dan jurnal halaman 2, ini biasanya itu merefleksikan suatu identitas. Ketika kita menulis di suatu buku, misalnya kita ada buku seperti mana? Buku seperti ini misalnya. Kita memiliki buku seperti ini. Nah, di lembaran-lembaran sini kan ada lembaran sangat banyak sekali. Maka untuk mempermudah dalam pencatatan, di dalam buku itu kita kasih tulisan. Misalnya lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4. Nah, itu halaman ini itu nanti sebagai indeks atau petunjuk bahwa ketika kita mencatat di transaksi berikutnya atau di pencatatan berikutnya, kita bisa langsung mengetahui bahwa asal dari catatan ini adalah buku, misalnya buku A halaman ke-1, buku A halaman kedua, buku A halaman ketiga, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Ini kan ada halaman 1, halaman 2. Nah, sebenarnya fungsinya apa di sini? Nah, di buku besar ini. Ini kan ada buku besar. Buku besar di sini ada tulisnya JU1 dan di sini ada JU2. Ini sumber perolehannya adalah dari sini. Halaman 1 dan halaman 2. Coba kita cek kan. Ini ada kas senilai 11.800. Ini dengan nilai 101. Maka ketika kita masuk ke dalam buku besar, kita cek referensinya 101 dengan nilai 11.800. Berasal dari JU 1. Seperti itu. Terus yang misalnya dari halaman 2, ini halaman 2 kan. Halaman 2 kita ambil yang kas, ini kan kas keluar. Nilainya adalah 3,5 juta. Dari 101 3,5 juta. Kita lihat ini ada 3,5 juta kas keluar. Nah, sampai sini pasti teman-teman bisa mengetahui kenapa kok ada referensi, dan referensi di buku besar sama di buku jurnal itu berbeda ya. Karena ini kalau kita melihat di buku jurnal, referensi yang ada di sini ini adalah sifatnya referensi akun, dari akun
akun kas, ini berarti akun kas dengan kode 101. Ini akun perlengkapan, ini dengan akun 103. Peralatan ini 112. Terus ini modal 301. Tentunya hal ini telah kita bahas pada pembahasan akun sebelumnya. Kalian bisa mencarinya di video-video yang terkait dengan akun. Dan biasanya nanti akan sering kita ulang terkait dengan hal-hal ini karena memang sifatnya adalah materi dasar. Nanti ketika kita masuk ke kas lagi, ini juga akan 101 lagi, dia tidak akan berubah 101. Utang ini adalah 203. Nah, terus ini kas ada 101, 101, 101, memang seperti itu. Nah, ketika kita sudah memasukkan, ini ada 101, kita tunjukkan bahwa ini adalah akun kas. Referensinya baru menunjuk ke halaman JU1, JU2, seperti itu. Nah, setelah itu di kode lainnya 102, ini yang terkait dengan apa? Ini terkait dengan piutang. Ini juga menunjukkan sama JU2. Nah, isinya gimana Kak? Isinya itu tergantung dari transaksi yang kita kelola. Kalau transaksinya itu ada, ya kita masukkan. Kalau transaksinya banyak, ya kita masukkan banyak. Kalau transaksinya bahkan tidak ada, yang kita tulis hanya saldo awal. Saldo awalnya ada enggak? Kalau saldo awalnya ada, kita masukkan. Kalau saldo awalnya tidak ada, kita tidak usah masukkan. Biasanya kalau akun atau informasi ini terkait dengan perusahaan baru, biasanya mereka tidak ada saldo awal. Dan saldo ini kita buat pertama kali. Untuk teman-teman yang sedang belajar di kuliah atau belajar di SMK, mungkin materi-materi seperti ini biasanya merujuk pada perusahaan baru. Akan tetapi jika memang itu ada informasi terkait dengan saldo awal, maka kita masukkan saldo awal. Walaupun dalam jurnalnya nanti tidak ada transaksi, pada akhirnya kita harus memasukkan ke dalam yang namanya neraca saldo. Setelah buku besar ini kan nanti ada yang namanya neraca saldo. Ini jurnal umum juga. Nah, ini ada neraca saldo. Nah, ini ada neraca saldo teman-teman. Neraca saldo ini kan di sini ada akun kas. Akun kas, terus ada piutang, ada perlengkapan, ada asuransi, ada peralatan, ada utang usaha, modal, dan lain-lain. Nah, neraca saldo ini tuh apa maksudnya, Kak? Neraca saldo adalah sebuah rekapan yang nanti isinya menyeluruh baik itu neraca maupun laba rugi. Nah, biasanya kode 1, kode 2, dan kode 3 ini merujuk pada akun neraca. Dan kode 4 serta kode 5 biasanya merujuk pada laba rugi ini neraca. Kok bisa diketahui seperti itu? Biasanya dasar akuntansi pencatatan secara umum seperti itu. Tapi kalau memang suatu perusahaan itu memiliki catatan yang unik dan kode akunnya berbeda, mungkin ditambahi huruf, misalnya A101, misalnya B103, dan lain sebagainya, itu nanti berbeda lagi urusannya. Tapi pada umumnya pada pencatatan seperti ini itu akunnya mirip-mirip seperti itu. Yang dilihat adalah kepala depan teman-teman. Kepala depan ini. Kepala depan. Yang belakang ini biasanya nanti mengikuti. Biasanya mulai dari yang liquid sampai yang tidak liquid. Mulai dari yang jangka pendek sampai yang jangka panjang. Biasanya seperti itu. Nah, kita lihat ini kas. Kas ini kan ada di aktiva kan. Aktiva. Piutang ada aktiva. Perlengkapan aktiva, asuransi aktiva, peralatan aktiva. Nah, utang adalah pasiva. Utang bank pasiva juga. Modal pasiva. Prive pasiva.
Nah, ini ada pendapatan, ini adalah LR atau laba rugi. Beban adalah LR. LR ini LR dan ini LR. LR ya. Oke, cukup jelas ya teman-teman bahwa kita dari sini itu sebenarnya sudah bisa melihat gambaran tentang neraca yang ada di sini dan laba rugi yang ada di sini. Sebenarnya ini untung enggak sih perusahaan ini? Kita langsung saja bisa mengambil 9,5 juta dikurangi 2.800 tambah 2.900 2.344 juta 900, berarti masih 4.600. Nah, berarti untung 4.600. Tapi ingat, setelah neraca saldo ini kita belum melakukan penyesuaian. Penyesuaian di mana, Kak? Ini kan ada asuransi dibayar di muka. Sudah kepake atau belum? Terus ada yang lain enggak? Misalnya ada ini peralatan, ada penyusutan enggak? Terus nanti ada piutang, ada pembayaran enggak? Terus nanti ada hutang, ada pembayaran enggak? Seperti ini. Terus ini privo ini udah jelas. Terus ada beban sewa, ini ada penyesuaian enggak? Itu harus kita sesuaikan sebenarnya. Nah, penyesuaiannya seperti apa? Biasanya setelah neraca saldo ini nanti ada yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian gunanya itu untuk menyesuaikan, di mana ini kan ada yang namanya penyesuaian kan, jurnal adjustment journal. Adjustment journal adalah jurnal yang digunakan untuk menyesuaikan suatu transaksi yang sifatnya ya insidental. Contohnya di sini, misalnya perlengkapan pada neraca saldo 3,5, sisa perlengkapan 1.500.000, perlengkapan yang terpakai adalah 2 juta. Nah, kalau kita tidak mengerti tentang transaksi, itu kan akan sangat repot. Misalnya seperti ini. Kita jelaskan secara umum saja dulu. Misalnya kita mempunyai yang namanya peralatan yang kita beli dengan harga 5 juta. 5 juta. Nah, 1 tahunnya itu harus disusut atau dikeluarkan biayanya sebanyak 1 juta. Oleh sebab itu sisanya adalah 4 juta. Maka peralatan, misalnya ini tahun 2024, itu adalah 5 juta. Tapi di tahun 2025 itu harus 4 juta. Nah, itu seperti apa teknisnya, itu harus kita jelaskan dengan contoh teman-teman. Kalau saya hanya memberi gambaran seperti ini, teman-teman akan menjadi bingung. Tapi saya di sini hanya menjelaskan bahwa di situ ada jurnal-jurnal yang harus disesuaikan. Misalnya di sini ada pendekatan pembayaran di muka, pendekatan harta kan seperti ini. Ini sewa dibayar di muka 15 juta, jurnal penyesuaian 11 juta, bla 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 bla. Perhitungan 9 bulan dan seperti ini. Pendekatan beban, pendekatan harta. Untuk pendekatan itu tergantung dari style masing-masing perusahaan, atau kalau di sekolahan atau di tempat belajar itu tergantung dari permintaan. Tapi pada intinya mereka adalah menyusutkan biaya yang telah terpakai. Sewa dibayar di muka, misalnya kita 15 juta. Ini katakanlah untuk 15 bulan misalnya. Nah, di sini pembayarannya itu di Januari. Di Januari, Februari, Maret, April. Ini bulan April misalnya. Januari sampai April berarti kan Januari, Februari, Maret, April. Sudah 4 bulan. Sudah 4 bulan berarti 4 juta. Oleh sebab itu kita harus mengeluarkan uang sebanyak 4 juta ini.
Berarti di bulan April apakah beban dibayar di muka masih 15 juta? Bukan. Tapi 15 juta dikurangi 4 juta sama dengan 11 juta. Nah, sisanya seperti ini. Tapi mungkin agak bingung ya. Seperti itu teman-teman. Terus ini pendapatan diterima di muka juga sama. Misalnya teman-teman menerima sewa. Teman-teman kan punya ruko. Ruko itu misalnya harganya 12 juta. Bagaimana sih mengakui sebagai pendapatan? Kalau kita mengakui di bulan Januari semua, misalnya ini sewanya di bulan Januari, kita akui sebagai keuntungan sebanyak 12 juta. Misalnya ini untung 12 juta, terus nanti bulan Februari untungnya 0, kan lucu. Nah, gimana supaya untung itu bisa dicatat secara konsisten? Maka dia ini masuk kas. 12 juta ini hanya catatan masuk kas. Catatan masuk kas karena memang itu mereka dipakainya selama 12 bulan, maka kita akui pendapatan ini per bulannya itu hanya 1 juta. Per bulannya hanya 1 juta sampai 12 bulan menjadi 12 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak langsung dicatat satu kali atau sekaligus, itu tidak. Karena ini berkaitan dengan unsur untung dan rugi atau laba rugi. Mungkin kalau masih dalam tahap 1 tahun, oke lah 1 tahun. Tapi kalau sampai 10 tahun, apakah ini dicatat di depan terus nanti kita ke belakangnya itu tidak memiliki pendapatan, kan lucu. Apalagi kalau di situ ada beban, misalnya ada listrik yang menanggung kita, misalnya ada biaya sewa, misalnya ada PBB yang harus kita bayarkan setiap tahun, itu kan nanti menjadi kerugian yang tidak ada sinkronisasinya dengan keuntungan. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian, termasuk ini ada rekonsiliasi bank, ini adalah termasuk di dalam penyesuaian teman-teman. Rekonsiliasi bank ini ada biasanya kan ada pendapatan bunga, beban administrasi yang biasanya tidak tercatat kan. Nah, ini biasanya setelah ada penyesuaian nanti biasanya ada jurnal setelah penyesuaian. Nah, ini jurnal penyesuaian. Terus nanti itu masuk ke jurnal setelah penyesuaian mana. Nah, seperti ini. Sebentar, saya rubah rotate. Nah, seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Bentar. Ini. Di sini kan kita masuk neraca saldo tadi. Neraca saldo. Terus penyesuaian. Nah, setelah penyesuaian, nah baru kita masuk ke laba rugi dan neraca. Nah, ini contohnya ini. Ada kas tetap tidak ada penyesuaian. Nah, ini ada piutang. Piutang tadi 4 juta. Ternyata ada lagi piutang lagi 1,5 juta. Nah, menjadi 5,500,000. Terus ada perlengkapan 9 juta. Dan ternyata perlengkapan ini sudah disesuaikan, dikeluarkan sebanyak 3,200,000. Berarti tinggal 6,5 juta. Teman-teman kalau ini masih bingung, kita hanya mengikuti saja ya. Nanti mungkin next time di next video kita jelaskan lebih detail, karena memang hal ini itu agak membingungkan biasanya seperti itu. Terus ini ada asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka kan kita mengasuransikan selama 1 tahun. Nah, ini karena bulan Desember mungkin ini dikeluarkan 200, tinggal 2,200,000. Berarti per bulannya ini kan kalau 2,400,000 per bulannya memang 200. Ini dikeluarkan.
sebagai beban biaya biasanya seperti itu. Terus peralatan ini 12 juta oke. Nah ini tetap karena tidak ada penyesuaian kan, ini pokoknya nilai ini itu nanti mempengaruhi. Nah ini tetap, ini tetap, ini tetap. Nah ini ada penyesuaian 1.500.000 pendapatan jasa. Pendapatan jasa ternyata ada penyesuaian, yaitu ada tambahan. Tambahannya ini dari mana? Sebenarnya kalau misalnya kita tahu alurnya, ini kan bisa kita selidiki. 1.500.000 ini dari mana? Dari penyesuaian apa? Gitu. Ini menjadi 11 juta. Terus ini beban gaji. Nah, dan lain sebagainya, sampai nanti bisa dihitung sebagai keuntungannya 2.100.000. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.